Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Wijaya. Saya dosen dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Saya merupakan dosen yang mempunyai latar belakang S1 dan S2 yang linear, yaitu dalam bidang akuntansi. Skripsi dan tesis yang saya buat juga fokus pada satu topik, yaitu akuntansi perpajakan. Sehingga pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu sejak tahun 2022, yaitu mata kuliah perpajakan 1. Adapun pemaparan kali ini merupakan bukti untuk unjuk kerja saya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Saya akan menjelaskan mata kuliah perpajakan 1 ini. Mata kuliah perpajakan 1 ini dilatar belakangi oleh pajak yang menjadi tulang punggung penerimaan negara. Di sisi lain, dunia perpajakan juga terus mengalami perkembangan baik dari sisi regulasi, sistem pelaporan, hingga digitalisasi administrasi. Dalam konteks ini, pengetahuan tentang perpajakan menjadi sangat krusial. Terlebih lagi, kita menyaksikan bagaimana kasus hukum yang berkaitan dengan perpajakan, mulai dari perusahaan yang tersandung kasus penghindaran pajak atau tax avoidance, hingga pelaku UMKM yang kesulitan dalam memahami pajak penghasilan atau yang kita sebut biasanya PPH, dan pajak pertambahan nilai atau yang biasa kita sebut dengan PPN. Semua kasus itu biasanya berawal dari ketidaktahuan dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan, sehingga harapannya dengan mempelajari mata kuliah ini bisa menjadi fondasi awal untuk mahasiswa kelak menapaki peran barunya, baik mereka sebagai akuntan, konsultan, pelaku usaha maupun pengambil kebijakan jika sebagai aparatur negara. Oke, untuk delivery ini saya menyediakan materi ajar yang nantinya akan saya share, yaitu RPS yang diakses langsung oleh mahasiswa saya melalui e-learning Simari. Untuk mendukung pemahaman secara lebih mendalam, pertemuan tatap muka dengan pendekatan presentasi interaktif juga dilakukan secara langsung di kelas. Materi pembelajaran didukung oleh berbagai media yang interaktif, antara lain seperti video pembelajaran, kuis interaktif seperti menggunakan platform Quizizz, serta visualisasi materi menggunakan Canva untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan efektif. Selain itu, saya juga akan mengajak mahasiswa untuk mengunjungi Treasury Corner. Nah, yang mana Treasury Corner ini adalah buah kolaborasi dengan DJPB, karena saya juga ditugaskan di UPKH atau Unit Pengelola Kerjasama dan Humas. Saya terlibat langsung sejak awal proses penjajakan, penyusunan proposal, koordinasi antar lintas instansi sampai ke peresmiannya, karena pada saat itu saya adalah satu-satunya anggota UPKH di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Oke, untuk mata kuliah perpajakan 1 ini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan untuk mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah perpajakan 1 ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan kepatuhan perpajakan nasional dan persyaratan pengarsipan. Kedua, mahasiswa mampu menyiapkan perhitungan perpajakan langsung dan tidak langsung untuk perorangan dan organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis isu-isu perpajakan yang terkait dengan transaksi internasional maupun nasional. Mata kuliah perpajakan 1 ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa mengenai konsep, prinsip, dan ketentuan umum dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pada mata kuliah ini akan membahas topik-topik sebagai berikut. Yang pertama ada pengantar perpajakan. Yang kedua, pengertian dan fungsi pajak. Yang ketiga, teori pemungutan pajak dan pembagian pajak. Yang keempat, subjek dan objek pajak serta tarif pajak. Yang kelima, peradilan dalam hukum pajak dan reformasi pajak. Yang keenam, ada NPWP dan PPKP. Yang ketujuh, mengenai hutang pajak. Kedelapan, penetapan dan ketetapan pajak. Kesembilan, perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak dan SPT. 10, penagihan pajak.
11 pembukuan dan pencatatan, 12 pemeriksaan dan penyidikan pajak, 13 pajak daerah dan retribusi daerah, dan yang ke-14 hukum pajak internasional, sehingga akan ada 14 materi yang akan kita bagikan kepada mahasiswa, dan 2 pertemuan lagi adalah UTS dan UAS. Kemudian selanjutnya untuk interaksi sistem pembelajaran di program studi akuntansi ini dilakukan secara luring dan juga menggunakan SIMARI Universitas Lambung Mangkurat atau biasa disingkat dengan SIMARI ULM. Pengumpulan tugas juga dilakukan melalui SIMARI ULM. Kemudian di SIMARI ULM itu saya bisa memberikan instruksi kuliah, modul, kemudian kuis dan tugas-tugas individu maupun tugas kelompok, dan pengumpulan bisa melalui SIMARI ULM tersebut. Langkah ini saya lakukan agar mahasiswa itu dapat menerima materi dan pembelajaran dengan baik, sehingga program bisa menghasilkan lulusan yang sesuai yang fakultas harapkan. Kemudian metode pembelajaran yang saya terapkan dalam perkuliahan mata kuliah perpajakan 1 ini terdapat 3 metode. Yang pertama adalah metode ceramah, yaitu penyampaian materi secara langsung kepada mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa dapat berinteraksi secara langsung dan memahami materi dengan jelas. Yang kedua, ada metode diskusi. Dengan metode ini saya memberikan mahasiswa studi kasus terkait dengan perkembangan perpajakan. Tujuannya agar mahasiswa itu memahami perkembangan terkini terkait perpajakan. Kemudian yang ketiga yaitu dengan pemberian kuis. Nah, dan tujuan kuis ini adalah untuk memacu mahasiswa untuk mengambil pokok utama pembahasan dalam pembelajaran dan memacu keseriusan mahasiswa ketika kuliah. Seperti itu. Setelah diskusi kelompok dan menganalisis, mahasiswa juga dapat menyimpulkan perkembangan dari perpajakan. Yang untuk sistem penilaian atau assessment, saya membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tugas, yaitu sebanyak 30%. Tugas ini meliputi tugas individu, tugas kelompok, dan juga kuis. Kemudian 30% ada nilai UTS atau ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini merupakan mahasiswa mengikuti ujian, biasanya soalnya esai gitu, yang mana untuk menguji ketepatan analisis, kritis, dan pendapat mahasiswa terkait dengan materi perpajakan 1. Kemudian yang terakhir ada UAS atau ujian akhir semester. Di sini mempunyai bobot paling tinggi yaitu 40%. Ini juga biasanya mahasiswa akan menjawab soal esai yang akan memacu mereka untuk daya analisis mereka seperti itu. Nah, jika selesai UAS, UTS ini, maka nilainya akan langsung muncul di SIMARI itu. Nah, ketika mahasiswa sudah melihat nilainya dan mereka mungkin merasa kurang puas, maka mereka bisa mengabari saya seperti itu untuk meminta remedial karena nilainya mungkin kurang memuaskan bagi mereka. Nah, jadi sistem penilaian saya gunakan ini mencakup asesmen formatif yang difokuskan tadi pada proses pembelajaran seperti kuis, tugas proyek, baik individu maupun kelompok, serta penilaian aspek sikap dan keterampilan yang telah disesuaikan dengan capaian pembelajaran dalam RPS. Selain itu dilakukan juga penilaian sumatif yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil akhir pembelajaran melalui UTS dan UAS tadi. Metode pembelajaran yang diterapkan adalah gabungan antara mental learning dan project based learning dengan pendekatan yang variatif seperti presentasi interaktif, demonstrasi praktik langsung, kerja kelompok kolaboratif, serta pemberian respon kreatif terhadap materi atau studi kasus yang dibahas. Untuk referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada berupa buku referensi karya ahli terbaru, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan, agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah perpajakan 1 dengan materi pada pertemuan 2 yaitu pajak dan fungsi pajak. Mari kita simak bersama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Oke, teman-teman hadir semua hari ini atau ada temannya yang tidak hadir? Lengkap? Lengkap ya, lengkap. Alhamdulillah lengkap ya teman-teman. Rugi ya teman-temannya kalau tidak hadir ya, karena hari ini pembahasan kita akan seru sekali seperti itu ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai perpajakan 1 ya, yang mana itu kita akan membahas mengenai pajak dan fungsi pajak.
Nah, sebelum itu Ibu akan mengajak teman-teman semua ke Treasury Corner ya, yang di bawah tangga itu ya, agar kita bisa melihat gitu gimana pajak itu membiayai pembangunan negara kita seperti itu ya. Nah, oke teman-teman, mari kita ke sana dulu. Melalui Treasury Corner, mahasiswa tidak hanya belajar tentang jenis-jenis pajak, tetapi juga melihat langsung bagaimana pajak dikelola, dialokasikan dan berdampak pada pembangunan nasional. Hadirnya Treasury Corner bukan hanya simbol dari kerjasama, tetapi menjadi sarana pembelajaran konstektual dan berorientasi data. Sebagai pengampu mata kuliah perpajakan 1, saya melihat ini sebagai peluang emas untuk menghubungkan teori perpajakan dengan praktik fiskal negara. Oke, teman-teman, jadi kan kita tadi sudah ya bersama-sama mengunjungi Treasury Corner ya. Nah, jadi kita sudah bisa melihat gitu bagaimana pajak itu dialokasikan untuk pembangunan negara, yang mana juga kita tahu negara ini ditopang 70-80% oleh pajak ya, teman-temannya APBN kita gitu. Dan peran pajak sebegitu pentingnya sehingga kita perlu tahu apa itu pajak dan fungsinya seperti itu ya. Nah, oke, ini pajak gitu ya. Nah, teman-teman tahu pajak itu apa? Tahu apa itu pajak? Gimana? Kontribusi wajib yang bersifat memaksa, betul sekali, memaksa. Dan kalau memaksa itu artinya kalau tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi, betul sekali, sanksi ya. Dan kalau dikenakan sanksi sampai di akhir nanti bisa sampai penyidikan gitu ya teman-teman, pemeriksaan seperti itu ya. Kita akan mempelajarinya di pertemuan yang selanjutnya seperti itu ya. Nah, kemudian ini tadi pengertiannya menurut undang-undang. Selanjutnya ada ciri-ciri pajak. Pajak itu dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian pemungutan pajak itu mengisyaratkan adanya alih dana sumber daya dari sektor swasta ke sektor negara. Kemudian pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik untuk rutin maupun pembangunan. Nah, kemudian tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan langsung gitu ya terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak. Selain fungsi budgeter atau anggaran, yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan tahunan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Kita sebutnya fungsi mengatur atau reguleren ya. Nah, ini tadi teman-teman. Nah, fungsi budgeter ini bahasa mudahnya pajak itu berfungsi untuk mengisi kas negara, teman-teman, mengisi kas negara yang mana digunakan untuk program-program pemerintah seperti pembangunan sekolah, infrastruktur gitu ya. Kemudian untuk fungsi mengatur atau reguleren bisa juga kita sebut sebagai mengatur bagaimana pajak itu ingin mengatur bagaimana seharusnya masyarakat itu berperilaku gitu ya, berperilaku dengan baik dan mengurangi hal-hal yang tidak baik. Contohnya seperti apa teman-teman? Contohnya seperti bea cukai. Nah, bea cukai kan agar misalnya cukai rokok gitu ya, biar masyarakat yang mengkonsumsi rokok bisa mengurangi konsumsinya seperti itu ya. Kemudian contohnya lagi ada insentif untuk UMKM mungkin ya. Insentif untuk UMKM itu kan ingin untuk masyarakat itu bisa berkembang seperti itu ya dalam menjalankan usahanya. Nah, ini tadi fungsi budgeter dan fungsi reguleren. Oke, lanjut pajak menurut sifatnya, teman-teman. Nah, di sini ada dua ya, ada pajak subjektif dan pajak objektif. Kalau subjektif berarti orangnya, betul, orangnya langsung ya, dia dilihat nih gimana sih kondisi ekonominya gitu ya. Jadi misalnya ada dua orang, misalnya ini siapa nih? Mas siapa? Mas Dion sama mbaknya yang jilbab pakai warna abu-abu, siapa namanya? Mbak Nea. Mbak Nea. Nah, misalnya Mas Dion sama Mbak Nea sama-sama penghasilannya 20 juta gitu ya. Sama-sama 2 digit nih penghasilannya. Tapi misalnya Mas Dion punya tanggungan istri dan 2 anak misalnya seperti itu ya. Nah, sedangkan Mbak Nea mungkin waktu itu masih lajang gitu. Nah, beda ya teman-teman tingkat pajaknya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau pajak objektif berarti barangnya. Jadi tidak peduli apapun gitu ya. Kalau kita menggunakan barang kena pajak atau jasa kena pajak, maka kita dikenakan pajak. Contohnya apa teman-teman? Betul, PPN. Kemudian pajak kendaraan bermotor ya, nggak tahu misalnya kendaraan kita nunggak misalnya gitu ya, tetap kita harus bayar pajaknya, tetap kita harus bayar pajaknya. Kemudian
Pajak menurut pemungutannya, ada pajak pusat dan pajak daerah. Nah, kalau ini maksudnya kalau pajak pusat kan dibayarkan langsung ke pemerintah pusat ya, contohnya PPH seperti itu ya, PPN juga. Kemudian pajak daerah adalah kita bayarkan masuk ke kas daerah, contohnya apa teman-teman, ada yang tahu? Hotel, retribusi parkir gitu ya, reklame, air tanah gitu ya, banyak ya. Untuk pajak daerah ini sangat banyak gitu ya yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan Ibu pernah waktu itu melakukan pengabdian ya teman-teman, turun ke lapangan untuk melihat nih, menyamakan persepsi daerah kita kan teman-teman tahu ya, kita ini rawa ya, Banjarmasin ini rawa, lahan basah gitu. Kira-kira pajak daerahnya sama nggak sih dengan di daerah lain, misalnya cukup kering, misalnya Nusa Tenggara Timur gitu ya. Nah, itu juga penting ya perhatikan ya teman-teman ya, karena kalau kita mungkin umum ya, rumah di atas lanting, pernah lihat teman-teman? Nah, gimana coba PBB-nya kayak gitu ya. Nah, kemudian usaha tambak budidaya ikan ya kan, kita di sini banyak ya, tapi mungkin di sana nggak ada gitu ya. Nah, itu berpengaruh sekali ya teman-teman ya, pajak ini, pajak pusat dan pajak daerah. Oke. Lanjut ke asas pajak. Nah, landasan pengenaan pajak ada 3, ada asas kependudukan, asas sumber, dan asas kebangsaan. Asas kependudukan tentu saja kita lihat dari domisili ya teman-temannya. Jadi misalnya dia berdiam di Indonesia gitu, walaupun dia menerima pendapatan dari Singapura gitu, dia tetap dikenakan pajak. Kemudian asas sumber. Nah, asas sumber itu melihat dari mana sih sumber pajak itu berasal gitu ya. Misalnya ada orang Jepang gitu punya kos-kosan di Jakarta. Nah, karena sumbernya di Indonesia atau di Jakarta tadi, maka dia tetap dikenakan pajak. Kemudian kalau asas kebangsaan melihat dari ini warga negara mana gitu ya, dari KTP-nya gitu, warga negara mana gitu ya. Jadi dilihat dari mana warga negaranya, disitulah dia akan dikenakan pajaknya, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, silahkan Mas siapa? Oke, Mas Topan silahkan. Ini kan salah satu dari landasan pengenaan pajak. Kalau di Indonesia itu lebih pakai asas yang mana, Bu? Apakah sumber atau kebangsaan? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya dari Mas Taufan tadi ya. Oke, jadi Indonesia itu pakai mana sih Bu? Kependudukan kah, sumber kah, atau kebangsaan? Jadi Indonesia saat ini memakai 2 ya teman-teman, kependudukan dan sumber. Jadi kependudukan kita menggunakan dan sumber juga menggunakan. Kalau sama Bu dengan yang lain gimana? Misalnya Singapura sama-sama kependudukan ya kan? Malah nanti kan ini di sana bayar, di sini bayar ya, atau malah bisa jadi nanti di sana nggak bayar, di sini nggak bayar gitu ya. Jadi biasanya kalau kayak gitu ada namanya perjanjian P3B. Penghindaran pajak berganda. Nah, biasanya antar negara itu dia berdiskusi gimana nih pajak antar negara kita nih. Misalnya kan warga negara di sana kan banyak ya yang punya usaha di sini ya, gitu ya. Nah, jadi gimana biar sama-sama gitu sama negara Indonesia sama negara mitra, misalnya Singapura dalam hal ini ya, sama-sama bisa mendapatkan yang keadilan seperti itu ya. Oke. Kemudian pajak menurut golongannya. Di sini ada terbagi 2, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kalau pajak langsung apa teman-teman? Langsung dibayar ya. Mudah ya, langsung kita yang menggunakan barang kena pajaknya kita yang bayar gitu. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang biasanya dikenakan ke konsumen nih teman-teman, tidak langsung dibayar oleh pemiliknya. Jadi contohnya seperti kita beli barang gitu ya, kena PPN 11% gitu ya. Jadi kan itu dikenakan ke konsumennya. Atau seperti rokok tadi juga pabrik memang membayar kepada negara gitu ya. Cuman harga rokok kan dinaikkan. Jadi kan sama ya, kena ke pembeli juga gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada perlawanan terhadap pajak, teman-teman. Nah, apa sih maksudnya perlawanan terhadap pajak gitu ya? Perlawanan terhadap pajak merupakan bentuk penolakan atau hambatan yang dilakukan individu maupun badan usaha terhadap kewajiban perpajakan. Nah, bisa muncul karena apa? Karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, kemudian sistem perpajakan yang dirasa tidak adil, dan penggunaan dana pajak itu sendiri gitu ya, kurang transparan misalnya seperti itu. Nah, kemudian jenis-jenis perlawanan terhadap pajak itu terbagi menjadi 2, ada pasif dan aktif.
Yang mana kalau pasif itu dia ketika ada hambatan dalam pemungutan pajak itu karena ketidaktahuan biasanya, misalnya UMKM gitu ya, dia bikin usaha gitu kan, cuman dia nggak tahu dia tuh harusnya bayar pajak kayak gitu. Nah itu termasuk perlawanan pasif gitu ya, atau efektivitas sistem perpajakan tersebut, misalnya kesulitan sekarang Cortex kan sulit nih, sulit nih, jadi kan karena kesulitan itu jadi mereka nggak usah dia bayar pajak gitu ya, jadi itu termasuk perlawanan pasif. Kemudian yang kedua ada perlawanan aktif. Di sini melibatkan tindakan nyata untuk menghindari atau menolak pembayaran pajak. Kalau aktif ini terbagi lagi ya teman-teman, ada yang tax avoidance atau penghindaran pajak, ada tax evasion atau pengelakan pajak, yang terakhir ada penolakan pajak atau tax resistance. Nah kalau penghindaran pajak ini dia legal ya teman-teman ya, karena dia memanfaatkan celah di peraturan perpajakan, jadi dimana yang abu-abu gitu dia pakai gitu ya, dimana bisa menghemat pajaknya gitu. Sedangkan kalau pengelakan pajak itu sudah pasti manipulasi data, Kemudian untuk tax resistant dia menolak, misalnya dia nggak sesuai ini sama ideologi saya gitu, jadi dia ada penolakan. Nah ini tadi penjelasan penghindaran, pengelakan dan penolakan. Untuk penghindaran pajak sendiri, teman-teman ibu juga sudah pernah melakukan penelitiannya teman-temannya, dan waktu itu ibu meneliti saat COVID ya, COVID-19 itu. Jadi ibu meneliti bagaimana ketidakpastian lingkungan, ya kan lingkungan serba tidak pasti ya, entertain ya waktu itu ya, waktu COVID itu ya, gimana sih entertainment itu berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan ternyata sangat besar karena teman-teman berpengaruh sangat besar. Masyarakat itu bersikap lebih ini ya sama uangnya gitu ya, karena tadi kondisinya sangat tidak stabil seperti itu. Nah ini contoh kasusnya teman-teman, ada contoh kasus perlawanan terhadap pajak. Nah mungkin teman-teman masih ingat ya, ini sekitar Desember tahun 2024 ada demo nih teman-teman yang nggak mau menolak pajak 12%. Nah mungkin ibu ada sedikit kuis untuk teman-teman ya. Oke, untuk tadi, nah kuisnya adalah ini kasus ini tadi. Nah oke, bentar ibu buka dulu. Coba bisakah di scan dulu barcode-nya? Wah cepat nih. Nah oke, ibu mulai ya. Oh belum. Oke. Ya, sudah ya. Coba ibu mulai ya. Nah, teman-teman, kuisnya adalah tadi yang kasus tadi yang gambar demo-demo tadi, itu apakah termasuk perlawanan pajak apa itu, teman-teman? Nah, silahkan. Apa itu Adi PLN? Sudah ketemu ya 5 besarnya ya. Atai ganteng apa nih, Atai ganteng nih? Masih belum tepat nih. Satu aja. Oke, kita tunggu. Ini ada Dion, Fadil dan Ikor. Satu lagi, 3 lagi. Oke, sudah terlihat ya siapa juaranya ya teman-teman ya. Zidane, si Adi. Juaranya adalah Zidane ya. Oke, ibu catat Zidane juara hari ini. Kak, akan menambah nilai kuis untuk Zidane ya. Oke, Zidane, Riva, Steven, Ica dan Fai ya, Fai 5 besarnya adalah itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Kita lanjutkan sedikit lagi materinya. Oh tinggal ini aja teman, tinggal tugas individu ya teman-teman ya. Jadi apakah perlawanan terhadap pajak itu salah nggak sih gitu, perlawanan terhadap pajak gitu ya, atau sesuai kondisi atau gimana gitu ya. Nah nanti teman-teman bisa sambil kerjakan gitu ya, gimana perlawanan terhadap pajak itu gitu ya. Oke teman-teman, mungkin kita sudah tiba di akhir perkuliahan, mungkin kita akan menarik kesimpulan ya teman-teman. Nah oke.
Boleh kalau mau dicatat dulu nanti bisa ya melalui Simari ya, Simari kita ya teman-temannya dijawab dan nilainya juga akan langsung muncul di Simari juga. Oke. Oke, mungkin untuk tugas kelompoknya juga nanti membuat video tentang ini ya teman-teman, tentang pajak dan fungsi pajak seperti itu ya. Nanti dibentuk saja kelompoknya dan dikumpulkan melalui Simari ULM seperti itu. Oke, nah karena kita sudah selesai berarti kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya teman-teman. Jadi kesimpulannya pajak tadi apa teman-teman? Sumber penerimaan negara yang utama, yang paling utama gitu ya. Betul, dan bersifat memaksa, itu tadi garis kata kuncinya atau garis besarnya ya. Kemudian tadi punya dua fungsi budgeter dan reguleran. Oke, kemudian dalam pengenaannya juga dibagi menjadi dua tadi ya, subjektif dan objektif. Kemudian bisa juga dibedakan sebagai pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kemudian Indonesia tadi asas apa teman-teman? Sumber dan kependudukan. Oke. Kemudian dalam praktiknya ternyata memang tidak semua wajib pajak itu serta-merta langsung patuh ya terhadap perpajakan. Ada perlawanan pajak tadi ya yang kita sebut tax avoidance, tax evasion, dan tax resistant. Oke, tax resistant tadi ya. Jawabannya tadi apa teman-teman kuisnya? Tax resistant, karena dia menolak yang nggak sesuai nih sama ideologi saya gitu, sama pemikiran saya. Oke. Aksi tadi. Oke teman-teman, dan ternyata untuk penutup mungkin kesadaran dan pemahaman pajak tidak hanya penting untuk menciptakan warga negara yang patuh ya teman-teman ya, tetapi juga untuk mendorong lahirnya generasi profesional dan pemimpin masa depan yang melek terhadap fiskal, berintegrasi dan peduli terhadap keadilan sosial, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Presensinya jangan lupa diisi ya teman-teman ya. Tetap semangat belajarnya teman-teman. Oke, mudah-mudahan studinya selalu lancar ya ke depannya teman-teman ya. Oke, akhir kata Ibu mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan dalam pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian bukti unjuk kerja saya dalam Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan yang baik untuk Bapak Ibu asesor. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.